Oke, saya sengaja untuk nge-record jadi biar ada materi yang bisa saya upload untuk di hybrid gitu. Kita lanjutkan. Jadi untuk hukum pidana ekonomi itu sendiri di Indonesia, eee, sudah ada Undang-Undang Darurat, Nomor 7 Tahun 55 atau tentang tindak pidana ekonomi. Jadi pada perkembangannya pun, ternyata, sampai sekarang pun masih banyak banyak cabang-cabang tentang hukum pidana ekonomi yang memang mengatur secara khusus, mengatur mengenai tindakan-tindakan, pidana, tapi dikhususkan mengenai menyangkut masalah ekonomi. Baik itu pidana, eee, di bidang perbankan, baik itu di bidang, jasa keuangan lainnya, gitu ya. Bentar kok macet. Oke. Tindak pidana ekonomi itu adalah hukum pidana khusus. Tadi sudah saya bilang bahwa itu, di luar dari kodifikasi atau KUHP. Mungkin kalau untuk pidana umum, teman-teman juga sudah tahu, misalkan tentang pembunuhan, pencurian, segala macam itu diatur di KUHP. Namun untuk tidak tindak pidana ekonomi itu karena dia sifatnya khusus, di luar dari KUHP, itu, ada peraturan-peraturan khusus yang memang lebih detail mengenai, tindakan tindakan pidana yang emang berhubungan dengan, ekonomi. Nah, untuk undang-undangnya pun tadi sudah saya bilang bahwa tindak pidana ekonomi diatur pada Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 55, eee, dan semakin dari sekarang terus berkembang. Nah, secara internasional pun untuk merujuk pada tindak pidana ekonomi atau saya sering bisanya TPE ya, disingkatnya tuh. Itu kecenderungan dengan atau pada kejahatan perbankan sehingga dikenal istilah financial crimes, atau business crimes. Jadi, untuk, saya kira untuk pada bukan zaman tapi secara internasional itu berpikiran bahwa pidana ekonomi itu berhubungan dengan perbankan, tapi ternyata tidak, sangat luas, di luar dari perbankan itu sendiri. Nah, pada saat yang sama juga cara-cara penyelesaian tindak pidana ekonomi juga berkembang seiring dengan pergeseran pandangan masyarakat terhadap pidana dan perkembangan perekonomian tersebut. Jadi, nah ini, salah satu, menurut ahli hukum, di mana dia membuat pengertian. Sebenarnya untuk pengertian itu sendiri, kalau istilah hukum itu tidak ada yang mutlak. Jadi siapapun bisa membuat sebuah pengertian karena saya kira, ahli hukum A dan ahli hukum B mempunyai definisi-definisi tentang hukum yang berbeda-beda. Karena, itu menjadi sebuah, pengetahuan umum bahwa hukum itu ternyata dalam definisi itu tidak ada yang mutlak. Jadi siapa yang, mengumandangkan, itu berbeda dengan yang lainnya, seperti itu. Tapi menurut Pompe, di mana pengertian tentang hukum pidana khusus dengan menyebut 2 kriteria, ini lebih ke hukum pidana khususnya ya, karena, hukum pidana ekonomi itu menjadi salah satu bagian dari hukum pidana khusus. Di mana yang pertama itu menunjukkan hukum pidana khusus itu ialah orangnya yang khusus, jadi lebih menekankan kepada subjek. Subjek dari si pelaku yang melakukan tindak pidana, ekonomi. Ataupun pelaku yang khusus dan kedua adalah perbuatannya yang khusus. Tadi yang pertama karena subjeknya, yang kedua karena objeknya. Misalkan karena subjeknya, dia sebagai apa? Dia bekerja di mana? Dan tentu saja itu diatur dalam hal, ketika, hukumannya, gitu. Perbankan ada khusus perbankan. Misalkan atau yang kedua tentang perbuatannya yang khusus. Jadi tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh si, subjek tersebut, itu tentang apa? Apakah tentang pidana umum ataukah tentang pidana khusus? Misalkan tentang perbankan, kembali lagi tentang perbankan gitu, biar lebih gampang saya mencontohkan dengan perbankan. Nah,
Di samping itu, POM B juga menunjuk pada patokan pasal 103 KUHP yang secara implisit mengandung pengertian bahwa jika ketentuan undang-undang di luar KUHP banyak menyimpang dari ketentuan-ketentuan umum hukum pidana umum itu merupakan hukum pidana khusus. Jadi apa aja yang tidak diatur dalam KUHP itu dalam pasal 103 KUHP itu ternyata sudah menekankan bahwa itu bisa diatur di luar undang-undang hukum pidana umum. Jadi diatur secara khusus gitu. Nah, 0T juga menunjukkan bahwa pada dua macam pengecualian berlakunya pasal 103 KUHP. Yang pertama, undang-undang lain menentukan dengan tegas pasal 103 KUHP. Nah, jadi misalkan dalam undang-undang pidana khusus, misalkan tentang apapun itu yang berhubungan dengan pidana ekonomi, ketika itu membalikkan lagi bahwa hukumannya itu tergantung dari hukum yang ada di KUHP. Berarti kan itu tidak diatur secara khusus mengenai hukuman-hukumannya yang ada di undang-undang perbankan misalkan atau undang-undang tentang haki dan lain sebagainya. Misalnya kalau tidak diatur atau dibalikin lagi ke KUHP berarti KUHP itu berlaku seperti itu. Atau undang-undang lain menentukan secara diam-diam pengecualian atau sebagian dari pasal KUHP. Dan sama aja dengan yang tadi ya. Jadi ketika tidak ditentukan atau menentukan secara tidak secara gamblang itu bisa dilakukan ataupun apa namanya ketentuan-ketentuan tentang pidananya itu tetap dibalikan ke KUHP. Nah, kalau tadi berpatokan kepada para ahli yang dua tadi, nah dapat dinyatakan bahwa hukum pidana ekonomi di Indonesia ini adalah hukum pidana khusus. Karena ya mungkin yang sudah mengambil mata kuliah hukum pidana khusus, ada materi mengenai tentang hukum pidana ekonomi. Jadi hukum pidana ekonomi itu merupakan hukum pidana khusus yang ada di Indonesia. Nah, untuk mengetahui termasuk ke dalam kategori mana kejahatan ekonomi perlu diperhatikan pendapat Paul Sultan yang memberikan patokan berlaku umum dan berlaku khusus. Jadi di sini bisa jadi hukum pidana ekonomi itu bisa berlaku khusus dan bisa juga berlaku umum tergantung situasi dan kondisi. Hukum pidana yang berlaku umum disebut hukum pidana umum, sedangkan hukum pidana khusus adalah perundang-undangan bukan pidana yang bersanksi pidana. Itu juga hukum pidana pemerintahan. Nah, ini salah satu ahli juga, ahli di hukum pidana, mungkin sudah tidak asing lagi tentang Hamdi Hamzah, karena dia penulis buku yang saya kira anak-anak hukum pasti tahulah, ya apalagi yang emang berminat ataupun yang emang dia lebih condong ke hukum pidana pasti mengetahui tentang Pak Hamdi Hamzah ini. Nah, untuk Pak Hamdi Hamzah ini istilah perundang-undangan pidana khusus bagi semua perundang-undangan di KUHP yang mengandung ketentuan pidana dan perundang-undangan pidana umum bagi ketentuan yang tercantum dalam KUHP. Nah, ini dari penjelasan mengenai hukum pidana khusus oleh Pak Hamdi Hamzah dengan mengacu kepada asas lex specialis derogat legi generalis, kejahatan ekonomi dapat dikategorikan sebagai hukum pidana khusus. Nah, ini juga tadi mungkin namanya juga hukum pidana ekonomi ya. Jadi itu kekhususannya itu ya berhubungan dengan tindakan-tindakan pidana yang emang berhubungan dengan pidana ekonomi. Perbankan, haki, mungkin juga bisa pajak dan lain-lain. Dengan demikian hukum pidana ekonomi hendaknya mengambil tempat di samping hukum pidana. Jadi ini sebagai tambahan dari ketika tidak ada aturan di hukum pidana yang umum, hukum pidana khusus akan ada. Nah, sebenarnya secara garis besar dari hukum pidana ekonomi ini ya adanya di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 55, Undang-Undang Darurat ya, untuk peraturan lain-lain mengatur bidang ekonomi di luar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 55. Jadi tapi untuk sekarang sih biasanya itu ya
dalam peraturan pun sudah ditentukan gitu, baik itu. Jadi tidak selalu mengacu kepada undang-undang darurat ini gitu, karena udah ada yang lebih spesialis gitu undang-undangnya. Jadi ada yang mengacu ke sini ketika tidak ada peraturannya, dan ada pula yang tidak mengacu kepada undang-undang ini. Nah, ini ada pengertian dari tindak pidana ekonomi yang dimana terbagi ke dalam dua, yaitu tindak pidana dalam arti sempit dan tindak pidana ekonomi dalam arti luas. Yang arti sempitnya terbatas pada perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh peraturan-peraturan berlaku seperti disebut secara limitatif dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 55, atau dengan kata lain, secara sederhana dari sudut pandang sempit adalah semata-mata dengan mengaitkan pada Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi Khusus, apa yang disebut dengan dalam pasal 1. Mungkin nanti teman-teman bisa lihat di pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955. Nanti bisa dicari-cari lah, atau bisa dilihat sendiri undang-undangnya, download dan bisa lihat. Nah, ini dalam arti luasnya, tindak pidana yang selain dalam arti sempit mencakup pula tindak pidana dalam peraturan ekonomi di luar yang memuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 55. Jadi ini peraturan-peraturan yang emang tindakan-tindakan yang di luar dari undang-undang ini. Namun secara akademis, pengertian tindak pidana ekonomi dalam arti luas bisa ditafsirkan sebagai perbuatan seseorang yang melanggar peraturan pemerintah dalam lapangan ekonomi. Tetap ya. Nah, ini juga Marjono memberikan pengertian juga mengenai kejahatan ekonomi sebagai setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan dalam bidang ekonomi dan bidang keuangan serta mempunyai sanksi pidana. Ya, pengertian-pengertian itu saya kira tadi sudah dijelaskan bahwa setiap orang itu berbeda-beda penafsirannya, berbeda-beda dalam pengertiannya, cuman secara garis besar pun ya itu aja gitu kan. Tidak ada melenceng jauh gitu. Jadi tetap dalam pengertian pun meskipun berbeda, tapi tetap sama gitu dalam hal penafsiran. Jadi mana yang benar pengertiannya, semuanya benar. Ketika para ahli, apalagi profesor-profesor memberikan sebuah pengertian, saya kira itu dianggap benar gitu. Tidak ada yang salah dalam melakukan sebuah definisi. Mungkin teman-teman juga ingin membuat sebuah definisi mengenai tindak pidana ekonomi, ya berarti apa yang teman-teman ucapkan itu ya udah, itu menjadi definisi sendiri dan tapi tidak bisa dipakai karena teman-teman belum bisa mempunyai gelar ataupun dikatakan sebagai ahli ataupun mempunyai gelar profesor lah sebagai gelar akademik gitu. Nah, biasanya untuk gelar-gelar seperti itu sangat berpengaruh ya, di apa yang diucapkan ternyata dia menjadi dalil gitu. Nah, Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi ini adalah merupakan saduran dari Wet of the Economische Dialecten Belanda tahun 1950. Jadi ini patokannya itu ya tetaplah ke Belanda. Biasanya kalau undang-undang sebuah peraturan yang emang lama KUHP segala macam, tetaplah Belanda yang sangat berpengaruh di dalamnya. Nah, ini apa yang ada di di Undang-Undang Nomor 5 tahun 7 ya, Nomor 7 tahun 55 disebutkan secara tegas, yakni ketentuan dalam atau berdasarkan ini control Goderen Prijsbeheersing, penimbunan barang-barang, redonantie, kewajiban penggilingan padi, devisen. Nah, mungkin kalau secara ribet sekali untuk penyebutan bahasa-bahasa Belanda ini, saya kira waktu dulu itu saya mempunyai ada mata kuliah. Sebenarnya kalau untuk hukum itu saya kira wajib adanya mata kuliah hukum bahasa Belanda hukum, bukan hanya bahasa Inggris hukum, karena ada bahasa-bahasa yang emang harus kita ucapkan itu ternyata menyerap dari bahasa Belanda, bahkan ada bahasa Belanda asli. Yang minimal seharusnya ketika kita sebagai anak hukum itu bisa membaca bahasa Belanda tersebut, bukan bisa mengomong ya, tapi karena
karena banyak bahasa istilah-istilah Belanda, jadi saya kira di Unikum mungkin belum ada dosen yang emang ahli ataupun ahli di bidang bahasa Belanda. Jadi karena itu mungkin alasan-alasan kenapa di Unikum belum adanya bahasa Belanda hukum. Dan kalau di kampus-kampus lain pasti ada untuk bahasa Belanda ini, karena sangat sangat diperlukan untuk bagaimana kita berbicara, bagaimana kita mengucapkan bahasa-bahasa Belanda yang emang sering dipakai di hukum yang ada di Indonesia gitu. Nah, tadi yang 6 tadi dengan adanya bahasa Belanda, adanya yang bahasa Indonesia, itu dianggap sangat penting ketika itu dalam bidang perekonomian di mana semuanya saat ini sudah tidak berlaku lagi. Jadi tidak berlaku karena saya kira sudah ada peraturan khusus mengenai masalah tindak pidana yang berhubungan dengan ekonomi. Nah, istilah tindak pidana ekonomi yang dikenal di Indonesia apabila dilihat dari substansi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 55 ini tampak lebih dekat atau dapat dimasukkan dalam istilah economic crime dalam arti sempit gitu aja. Jadi lebih mengacu kepada pengertian tindak pidana ekonomi dalam arti sempit. Hal ini disebabkan karena undang-undang tersebut secara substansi hanya memuat ketentuan yang mengatur sebagian kecil dari kegiatan ekonomi secara keseluruhan gitu. Nah, untuk si clerk ini menggunakan istilah business crime. Istilah ini sudah termasuk tindak pidana berkaitan dengan dan terjadi di dalam kegiatan perdagangan, keuangan, perbankan, atau kegiatan perpajakan. Jadi ini lagi-lagi ahli mempergunakan istilah business crime. Dan tidak ada yang salah, dan semuanya pengertian ataupun istilah-istilah pun siapa yang mendalilkan itu yang itu bisa dipakai. Dan Clark juga telah memperluas pengertian business crime, yaitu mengenai kegiatan yang memiliki konotasi legitimate bisnis dan tidak identik dengan kegiatan suatu sindikat kriminal. Jadi ya yang penting berhubungan dengan bisnis, yang berhubungan dengan ekonomi, yaitulah tindakan dari business crime. Nah, bentar ini. Kita lewat saja. Nah ini, dalam tindak pidana ekonomi, saya kira paling tidak ini ada unsur-unsur yang emang harus terpenuhi gitu, di mana perbuatannya itu dilakukan dalam rangka kegiatan ekonomi yang pada dasarnya bersifat normal dan sah. Ya biasalah kalau untuk perbankan, kalau di mana di perpajakan, haki, yang penting itu bersifat kegiatannya itu yang menyangkut ekonomi. Ketika itu ada suatu tindakan pidana, berarti itu termasuk tindak pidana ekonomi. Lalu perbuatan tersebut melanggar atau merugikan kepentingan negara atau masyarakat secara umum, tidak hanya kepentingan individual. Yaitu kalau untuk pidana sendiri kan biasanya untuk di pidana ekonomi, di pidana umum pun ketika itu ada kerugian di masyarakat, yaitu termasuk hukum pidana gitu. Namun kalau untuk di mana di hukum pidana ekonomi ya apa yang berhubungan dengan perekonomian lalu merugikan masyarakat atau kepentingan negara, yaitu termasuk tindak pidana ekonomi. Jadi tidak hanya kepentingan individual saja. Kalau untuk kepentingan individual sepertinya itu lebih condong ke hukum perdata seperti itu karena dirugikan segala macam. Lalu perbuatan itu mencakup pula perbuatan di lingkungan bisnis yang merugikan perusahaan lain atau individu lain. Ya, seperti tadi ya. Bisa karena tindakan-tindakan itu ternyata bisa merugikan misalkan perusahaan si A ya, karena bisa jadi bangkrut karena adanya sebuah tindakan-tindakan yang dari perusahaan B ataupun dari individu-individu lain yang emang bisa merugikan sebuah perusahaan ataupun individu. Nah, untuk perluasan sendiri dalam tindak pidana ekonomi dalam undang-undang itu dikenal perbedaan antara tindak pidana ekonomi berupa kejahatan dan tindak pidana ekonomi berupa pelanggaran. Jadi ada perbedaan. Nah, kita lihat di pasal 2 Undang-Undang Nomor 7.
ya undang-undang itu ya undang TPE. Tindak pidana ekonomi pada pasal 1 sub C adalah kejahatan atau pelanggaran. Tapi saya kira sekedar tindak itu menurut ketentuan undang-undang yang bersangkutan adalah kejahatan atau pelanggaran. Tindak pidana ekonomi yang lain yang yang tersebut itu dalam pasal 1 sub E adalah kejahatan apabila tindakan itu dilakukan dengan sengaja. Jika tidak disengaja dapat tindakan itu adalah pelanggaran. Jadi patokannya itu ketika itu sengaja merupakan kejahatan, atau misalnya kalau itu tidak disengaja itu merupakan pelanggaran. Itu menjadi salah satu patokan yang ada di pasal 2. Jadi mungkin teman-teman bisa lihat juga di pasal tersebut atau di pasal 2, bisa download, silakan untuk dicari lebih detailnya bagaimana di pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 55. Nah, tindak pidana ekonomi tersebut dalam pasal 1 sub 2E adalah kejahatan. Lalu tindak pidana ekonomi tersebut dalam pasal 1 sub 3C adalah kejahatan apabila tindakan tersebut mengandung anasir sengaja. Jadi ya itu patokannya itu ya ketika itu ada sebuah tindakan yang emang disengaja oleh baik itu individu maupun kelompok ataupun perusahaan, itu merupakan tindakan kejahatan. Namun berbeda ketika itu tidak sengaja gitu, yaitu merupakan suatu pelanggaran. Lalu bagaimana mengetahui itu pelanggaran apa kejahatan ataupun pelanggaran ya, itu ada apa istilahnya tuh, cara-cara atau bagaimana itu ada saya lupa, suatu tindakan yang emang lebih lanjut mendetail mengenai tindakan tersebut, apakah itu disebut kejahatan atau pelanggaran. Perluasan subjek hukum pidana ekonomi. Nah, tadi doktrin hukum pidana lama hanya mengenal subjek hukum pidana itu adalah orang. Karena asas hukum pidana mengatakan social delinquere non protes, artinya kumpulan organisasi tidak merupakan subjek hukum. Dengan demikian, KUHP Indonesia masih menganut bahwa suatu delik hanya dapat dilakukan oleh manusia, sedangkan badan hukum yang dipengaruhi oleh pemikiran von Savini yang terkenal dengan teori fiksi atau teori fiksi mungkin teman-teman juga sudah tahu tidak diakui dalam hukum pidana. Jadi kalau untuk pada zaman dahulu atau yang ya bukan zaman sekarang ya, itu subjeknya itu ternyata hanya individu, tapi ternyata tidak adanya perluasan dari subjek hukum pidana ini. Nah, di undang-undangnya pun, di undang-undang TPE pun sudah diperluas mengenai siapa sih subjeknya itu. Nah, selain orang juga meliputi badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan. Nah, mungkin teman-teman juga sudah mengetahui mengenai badan hukum itu merupakan subjek hukum. Dan itu ada di mata kuliah hukum bisnis. Seperti itu. Jadi mungkin kalau emangnya lupa, bisa dibaca-baca lagi subjek hukum itu siapa aja, lalu apakah PT yang belum berbadan hukum apakah bisa dijerat atau tidak, bisa cari atau bisa digali lagi di mata kuliah hukum bisnis. Nah, ini juga undang-undang pertama yang menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Jadi undang-undang tersebut tuh sebelum ada undang-undang ini ternyata bukan subjek hukum, tapi pada saat pertama undang-undang diberlakukan sampai sekarang ya korporasi menjadi salah satu subjek dari hukum pidana. Nah, hal serupa juga dikemukakan dalam Undang-Undang Nomor 323 Tahun 97 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Lalu ada klasifikasi kejahatan dan pelanggaran. Nah, mungkin di KUHP tentukan klasifikasi suatu perbuatan termasuk kejahatan dan pelanggaran didasarkan atas pertimbangan kualitatif dan kuantitatif. Namun berdasarkan ukuran, kejahatan berasal dari delik hukum, sedangkan pelanggaran berasal dari delik undang-undang. Berdasarkan ukuran kuantitatif, kejahatan ancaman pidananya lebih berat dan pelanggaran ancaman pidananya lebih ringan. Jadi ini secara umum ya, bukan mengacu kepada pidana secara umum. Nah ini ada klasifikasi, ternyata ada 3 golongan dalam undang-undang TPE ini, di mana pertama
Di pasal 2 ayat 1, kejahatan tindak pidana ekonomi merupakan kejahatan dilakukan dengan sengaja, sedangkan tindak pidana ekonomi yang berupa pelanggaran dilakukan dengan tidak sengaja. Nah, ini tadi sudah dijelaskan juga di sebelumnya, adanya sebuah bagaimana pelanggaran itu bisa disebutkan, bagaimana tindakan itu bisa disebutkan sebagai kejahatan. Golongan kedua, sebagaimana disebut dalam pasal 2 ayat 2, pasal 26, pasal 32 dan pasal 33 semuanya merupakan kejahatan. Nanti silakan tugas untuk ini sebutkan pasalnya dan pasal berapa. Tadi kan pasal 2, pasal 26 isinya tuh tentang apa, dan mungkin kalau ada bisa diberikan contoh, berikan contohnya itu tentang apa, silakan. Satu golongan tiga adalah sebagaimana tersebut dalam pasal 2 ayat 3 yang menentukan bahwa suatu tindak pidana ekonomi merupakan kejahatan apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja. Apabila dilakukan tidak sengaja, dia kualifikasikan adalah pelanggaran kecuali tentukan lain. Jadi, nah ini sama aja sebenarnya sih untuk dalam golongan 1, 2, 3 itu mengkualifikasikan antara kejahatan dan pelanggaran. Nah ini, jadi mungkin tadi sudah dijelaskan pula mengenai tindak pidana ekonomi merupakan tindak pidana khusus yang emang itu tuh tidak diatur dalam KUHP, dan ketika itu tidak diatur dalam KUHP berarti itu merupakan tindak pidana khusus seperti itu. Dengan demikian, Undang-Undang TPE merupakan penyimpangan. Penyimpangan bukan berarti sebuah hal yang emang bertolak belakang gitu, tidak. Tapi penyimpangan itu yang emang tidak diberlakukan ataupun tidak ada aturannya atau di aturannya itu lebih ada peraturan lebih khusus gitu. Ntar ini lewat saja. Nah ini sanksi pidana ekonomi berbeda dengan KUHP, hanya mengenai sanksi pidana sebagaimana tersebut dalam pasal 10 yang berupa pidana pokok dan pidana tambahan, maka dalam PP ini adanya 3 jenis pidana, yaitu pidana pokok pasal 6, pidana tambahan pasal 7, pidana tata tertib pasal 8. Jadi bisa dilihat juga tetap di pasal tersebut tentang apa, silahkan lihat di undang-undangnya. Khusus pidana tambahan dalam Undang-Undang TPE ini memperluas pasal 10 KUHP berupa penutupan seluruh atau sebagian perusahaan, pencabutan atau sebagian hak-hak tertentu, penghapusan seluruh bagian keuntungan tertentu. Jadi ini lebih condong ke subjeknya itu badan hukum atau perusahaan atau persel. Pasal 7 Undang-Undang TPE menentukan keputusan pidana tambahan yang meliputi pidana tambah seperti yang dinyatakan dalam pasal 10 KUHP sub B junto pasal 35 KUHP dan mencabut hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Nah, di pasal 7, pencabutan hak tersebut dalam pasal 35 untuk waktu kurang-kurangnya 6 bulan dan selama-lamanya 6 tahun lebih lama dari hukuman kawalan, atau dalam hal dijatuhkan hukuman denda sekurang-kurangnya 6 bulan dan selama-lamanya 6 tahun. Dan penutupan seluruh atau sebagian perusahaannya terhukum di mana tindak pidana ekonomi dilakukan waktu selama-lamanya 1 tahun. Jadi tetap ya, meskipun subjeknya hukum meskipun subjeknya persero, perusahaan, tapi tetap yang menjalankan itu siapa sih? Orang. Jadi tidak mungkin di tindak pidana ekonomi yang dipenjara itu perusahaan, karena kan itu merupakan sebuah benda mati ya kalau misalnya perusahaan tersebut ya tidak bisa dipenjara gitu. Tapi tetap misalnya kalau ada sebuah kurungan dan segala macam, yang dihukum yaitu subjeknya, yaitu orang-orang yang emang mengendalikan perusahaan tersebut. Lalu ada juga perampasan barang-barang tak tetap yang berwujud dan tidak berwujud, dengan mana mengenai tindak pidana ekonomi itu dilakukan atau yang seluruhnya atau sebagian diperoleh dengan tindak pidana ekonomi itu.
Begitu pula dengan harga barang menggantikan barang tersebut, nggak peduli itu loh, barang-barang tersebut harga lawan itu kepunyaan si hukum atau bukan. Jadi ya itu. Lalu perampasan barang-barang berwujud dan tidak berwujud yang termasuk perusahaan si terhukum, di mana tindak pidana ekonomi itu dilakukan, begitu pula harga, nah dan sebagainya itu sama ya ke bawahnya. Pencabutan seluruh hak sebagian tertentu atau penghapusan seluruh sebagian ketentuan tertentu yang telah atau dapat diberikan si terhukum oleh pemerintah berhubungan dengan perusahaannya untuk waktu selama-lamanya. Ini biasanya pencabutan izin ya contohnya. Pencabutan izin, jadi secara aturan, jadi si perusahaan itu ya udah tidak bisa beroperasi lagi. Pun itu gambaran mengenai pengertian dari tadi dari berbagai para ahli, lalu menyangkut mengenai subjeknya dan perkembangannya bagaimana tindak pidana ekonomi tidak hanya mengacu kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 55, tapi untuk zaman sekarang saya kira lebih mengedepankan yang lebih khusus lagi, misalkan Undang-Undang Perbankan udah ada peraturannya, Undang-Undang Haki sudah ada peraturannya, dan lain sebagainya. Dan mengatur kepada peraturan-peraturan yang emang khusus, lebih khusus dalam peraturan undang-undangan tersebut. Mungkin itu secara garis besar, nanti mungkin teman-teman biar lebih jelasnya bisa bisa dicari mengenai masalah tadi, misalkan pasal sekian tentang apa. Tadi juga saya memberikan silakan cari mengenai pasal berapa tadi saya lupa. Pasal sebentar. Mana ini? Pasal 26 tadi ya, Pak? Iya, iya. Tadi ada beberapa pasal selain pasal 26. Oh, kok tidak ada? Bukan yang ini. Lewat, Pak. Tadi pasal 32, 33. Oh, ini nih. Ya. Pasal 2 ayat 2, pasal 26, pasal 32 dan pasal 3. Nah, ini kan semuanya kejahatan. Nanti teman-teman bisa cari silakan cari lalu ketik mungkin misalnya kalau ada contoh kejahatan yang emang ada di masyarakat